selamat Hari Musik Nasional ya. Bisa bayangin gak sih kalau hidup kita ini tanpa musik? Dan masih dalam nuansa Hari Musik Nasional nih, selain ada kabar-kabar dari dunia hiburan, kita juga akan berbincang dengan bintang tamu yang spesial, seorang musisi sekaligus juga pencipta lagu. Lagu, vokalis, produser, arranger. Wah, bener-bener musisi sejati ya, Mas. Semualah. Apa kabarnya nih, Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Mas Faris RM ini kan sudah menjadi musisi hampir setengah abad. Ya. Ya, bahkan juga sudah mulai bermusik dari umur 12 tahun, betul Mas? Ya betul, tepatnya sih kalau main musik dari umur 5 tahun. Baru saya menetapkan diri jadi pemusik semenjak umur 12 tahun. Dan berkarir pertama kali jadi pemusik itu saat umur 17 tahun di album Badai Pasti Berlalu ketika saya diajak oleh almarhum Chrisye. Dan gimana sih Mas Faris ini mengikuti perkembangan dunia musik di tanah air tentunya? Ya, saya beruntung karena saya besar di zaman yang melintasi baik teknologi maupun kehidupan musik itu sendiri, industri musik itu sendiri. Dulu musik itu sangat amat sulit dan terbatas, ya kan? Artinya kita cuma punya radio. Di rumah mungkin sebagian orang berada punya piringan hitam, vinyl, yang sekarang musim lagi, gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti itu membawa saya mengenal setiap langkah dari perkembangan musik lah di tanah air. Karena sekarang tuh semua serba cepat dengan adanya media sosial dan orang tuh bisa bikin platform sendiri dan menjadi terkenal melalui media sosial yang mereka bikin. Sebetulnya dalam berbagai profesi itu ada 5 tahapan. Yang pertama adalah introductory, memperkenalkan diri. Setelah itu beralih ke mencoba meraih atensi. Dengan dua langkah awal ini, popularitas sudah bisa dicapai. Tapi ini yang salah kebanyakan di para pemusik saat ini adalah bahwa mereka pikir popularitas sudah cukup. Ya, kan? Jadi mereka harus tahap ketiga, approval, pembuktian. Habis itu ke establishment, ke pemantapan atas profesi yang kita pilih. Dan kelima, ini yang sebetulnya harus dicapai oleh seorang, baik di musik maupun tidak. Tapi kalau di musik itu lebih signifikan ya, keadaannya, yaitu mencapai eksistensi. Jadi kalau misalnya sekarang mungkin mau eksis, nggak cuma cukup terkenal, tapi mungkin harus punya ciri khas betul-betul ya? Betul. Harus original gitu ya? Betul, original. Nah, di antara musisi-musisi zaman sekarang nih, Mas Faris, ada nggak yang paling disukain sama Mas Faris RM? Saya terus terang, dari sekian banyak, ya selama beberapa waktu, kalau band saya suka Malik and the Essentials, jelas saya suka ya. Terus White Shoes and the Couples Company. Nah, kalau bicara penyanyi nih, berhasil mencuri perhatian saya tuh cuman Ardhito Pramono, Tulus, dan Isyana. Dan Mas Faris, kalau misalkan kita lihat fenomena zaman sekarang nih, banyak banget kalau kita lihat nih orang-orang yang mengaransemen ataupun juga mengcover lagu-lagu yang memang sudah ada sebelumnya. Apakah menurut Mas Faris ini adalah sebuah kreativitas atau sebetulnya ini tetap ada harus batasannya? Memang mengcover lagu seseorang itu sah-sah saja. Karena pada dasarnya lintas generasi dalam musik itu seringkali ya menginspirasi dan sebagainya gitu. Itu wajar gitu. Tapi sekali lagi bentuk kreativitasnya itu sebetulnya lebih kreativitas yang terinspirasi. Jadi artinya ada tolakan inspirasinya gitu. Tentu saja tidak bisa disamakan dengan kreativitas di mana seseorang pemusik membuat satu karya yang betul-betul baru. Iya. Gitu loh. Tapi sah-sah saja. Apapun itu, sejauh itu adalah apresiasi yang disertai respect. Ya. Misalnya Nisrina punya lagu, terus saya bawakan kembali. Sejauh saya membawakannya dengan apresiasi yang memang saya tergerak untuk membawakannya kembali, dan saya izin kepada Nisrina, saya mohon ya, saya boleh nggak bawain lagunya. Jadi harus ada apresiasi dan respect, itu yang paling penting. Terima kasih Anda masih di Showbiz dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Faris RM. Mas Faris, gimana musik dapat merubah kehidupan Mas Faris? Yang jelas menjadi seorang musisi, mungkin juga seniman ya, itu satu hal yang pasti kita menjadi orang yang lebih sabar. Karena pemusik kan menulis lagu, menata aransemen, itu kan latihan-latihan yang tanpa sadar sebetulnya adalah menata kehidupan kita sendiri gitu. Menjadi Faris RM itu membawa banyak lah gitu ya, membawa banyak dampak gitu ya ke saya gitu ya. Termasuk cobaan-cobaan ujian yang berat dari Tuhan kepada saya gitu. Itu semua justru bisa saya absorb begitu rupa dan mengambil hidayah dan hikmah yang positif dari setiap ujian yang
mungkin buat orang adalah musibah, tapi buat saya itu adalah anugerah. Karena saya percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang baik. Saya alhamdulillah saya selalu punya musik sebagai koridor. Itu yang value terbesar yang saya rasakan. Ini mungkin Nisrina perlu tahu juga. Saya adalah manusia yang tidak pernah punya cita-cita lain dari kecil Selain jadi musik. Mas Faris, kalau misalkan terkait dengan hak cipta sendiri, menurut Mas Faris ini seperti apa sih? Ya itu dia tadi yang saya katakan. Karena masalahnya yang sering dilencengkan dalam pemahaman industri di zaman sekarang ini adalah itu gitu. Kebanyakan misalnya pihak-pihak yang sudah merasa bahwa loh kan rekaman itu terjadi 30 tahun, 40 tahun yang lalu kan sudah ada kontraknya. Itu jelas milik saya. Betul, bendanya. Tapi isinya, kontennya di dalam itu nggak bisa jadi milik siapa-siapa. Selamanya Sakura adalah ciptaan Faris RM. Gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan tanpa hak cipta itu masa depan musisi juga tentunya berdampak ya, Mas? Tentunya berdampak. Jadi karena tidak terus bisa terang kan dia hidup gitu. dari situ. Iya, setuju. Gitu. Oke. Dan apakah semua musisi saat ini juga wajib beradaptasi, Mas, dengan perkembangan teknologi? Kalau tadi kan Mas Faris sebelumnya juga mention ya, dari analog pindah ke digital. Nah, gimana saat ini musisi seharusnya? Sebagaimana profesi yang lain pun menurut saya sih sebetulnya lintas zaman itu memang harus disikapi dengan terus mau belajar. Iya. Seorang manusia akan terus belajar sampai dia dipanggil oleh Sang Maha Pencipta, kan gitu. Artinya nggak ada batasan. Itulah makanya kenapa saya selalu menghargai kolaborasi. Selalu saya ditanya kenapa Mas Faris senang berkolaborasi dengan milenial atau dengan senior saya. Karena menurut saya itu adalah kolaborasi itu adalah satu bentuk pembelajaran tanpa henti. Artinya saya bekerja sama dengan milenial, bukannya milenial itu aja yang belajar dari saya. Saya juga belajar dari kaum milenial itu. Jadi dalam musik itu tidak ada jago dan bodoh, tidak ada senioritas dan junioritas, itu nggak ada. Karena kita akan selamanya tetap pasti kita mendapat satu pelajaran yang belum pernah kita dapat. Dari siapapun, meskipun sama junior sendiri gitu ya. Jelas. Saya sering banget loh itu, bukan hal yang langka ya. Artinya saya sering kali ketika saya main sama milenialis misalnya ya, terus dia bilang, "Oh, bawain lagu ini dong, bawain lagu Sakura atau Barcelona," terus dia main. Saya tiba-tiba saya bilang, iya ya, kepikiran nih anak-anak bawain Sakura dengan aransemen seperti itu gitu. Yang bahkan aku nggak pernah terpikir gitu. Jadi itu serunya justru gitu. Dalam musik tuh yang paling seru adalah ketika kita mengharapkan sesuatu yang tidak kita duga. Expect what the unexpected. Itu dia kuncinya. Sehingga yang terjadi adalah kreativitas tanpa henti. Lingkar kreativitas itu terus terjadi. Dan itu yang membuat industrinya hidup. Jadi semua masalah yang terjadi itu dihadapi dengan sikap positif dan tetap dengan value yang dapat dari musik yaitu bersabar. Bersabar dan tetap berupaya, mau belajar, mau menghargai orang. Itu semua terjadi justru karena kita hidup sebagai pemusik yang mana secara berkarya itu memang menjadi filosofi yang mendasari profesi kami gitu. Ya, jadi memang musik bagi Mas Faris ini udah nempel banget ya sama kehidupan ya. Betul. Setiap hari pasti wajib dong dengerin musik ya berarti. Insya Allah, amin. Ada nggak sih musisi favorit atau tokoh yang paling diidolakan dan sebagai role model bagi Faris RM? Oh, kalau role model, kalau bicara pemusik banyaknya minta ampun ya. Tapi kalau misalnya di nasional, saya sangat amat menjadi pengagum dari Ismail Marzuki. Sebagai pianis klasik, saya sangat mengidolakan Wolfgang Amadeus Mozart. Karena buat saya, Mozart itu adalah bentuk pop, ya, bentuk apresiasi musik pop di zaman kini itu sebetulnya sudah dilakukan oleh Mozart pada zamannya. Nah, Mas Faris, aku punya challenge nih. Jadi nanti aku akan puterin lagu dan Mas Faris tebak siapa penyanyinya. Atau kalau tahu judulnya, sebutin aja judulnya, oke? Oke. Lagu-lagunya tapi lagu-lagu zaman sekarang ya. Kita coba tes ya, pemirsa Showbiz. Kira-kira Mas Faris RM ini update nggak sih sama lagu-lagu zaman sekarang? Kita play. Siapa? Tebak. Tulus. Apa judulnya? Hati-hati di jalan. Wah, tahu. Oke, mungkin masih terlalu gampang, kita cari lagi. Nah, ini lagu selanjutnya. Oh, ini saya suka banget. Siapa penyanyinya? Isyana.
Il Sogno. Wah. Ini lagu luar biasa ya. Menurut aku luar biasa karena aku waktu lagu ini keluar, aku tuh langsung asik banget gitu. Maksudnya aku nggak kebayang Isyana main sama band death metal. Maksudnya dalam arti kata bener-bener progresif yang makanya seperti aku bilang out of the box. Ya. Makanya ngefans juga sama Isyana tadi salah satunya ya. Iyalah. Biasanya kan Isyana kalau kita tahu lagu-lagunya lebih ke pop ya. Betul. Terus tiba-tiba hadir dengan Il Sogno. Iya, betul. Masih ada lagu-lagu selanjutnya nih. Tebak lagi ya. Tahu nggak yang ini? Bitter Love. Wah, langsung tahu loh Pemirsa Showbiz. Karena semalam baru main bareng. Temenan juga. Jadi selain ngefans, deket sekali juga. ya Ardhito. Wah. Konon dulu kan ada anekdotnya tuh Ardhito dibilang mukanya mirip saya waktu muda. Oh iya? Tapi mudanya sih sampai sekarang masih agak mirip-mirip lah ya. Awet muda loh tapi Mas Faris. artinya kalau Ardhito saya deket sekali. Oh iya, Pansan aja juga hafal langsung. Bitter Love langsung disebut. Mas Faris, sekarang ini lagi ada proyek apa sih? Ya itu, salah satunya adalah lagi sama Ardhito lagi mau bikin single, insya Allah. Oh ya? Kolaborasi single, Wow. insya Allah. Terus banyak sekali aktivitas di tahun 2023 ini yang terkait dengan usungan tema yang tadi saya bilang, 45 tahun Faris RM gitu. Di antaranya akan ada konser di Synchronize Festival yang akan menampilkan Faris RM Legacy. Wow. Jadi membawakan lagu-lagunya Faris, tapi dengan aransemen original 40 tahun yang lalu. Berarti Tidak nanti berubah. yang hadir berarti nanti akan kolaborasi dengan musisi lain atau seperti apa? Ya, tentunya. Musisinya semuanya dari anak milenial. Jadi selain juga sama Ardhito, lainnya nanti di tahun 2023 ini akan ada apa? Dalam rangka merayakan ya, tahun 2023 ini kami merayakan, saya dan manajemen merayakan 45 tahun Faris RM. Jadi semua kegiatan tuh akan ada tag logonya 45 tahun Faris RM. Semua aktivitas. Baik di Jakarta maupun di luar kota. Mas Faris, tapi kan biasanya kalau misalkan orang musisi-musisi lainnya itu merayakan konser, terus juga merayakan perjalanan karirnya itu di usia 50 tahun gitu ya. Kenapa Mas Faris tertarik untuk di 45 tahun berkarir di musik nih? Pertama itu nggak biasa. Jadi selalu cari yang nggak biasa ya, yang out of the box. Yang kedua, saya orang Indonesia. Angka 45 itu sakral buat orang Indonesia gitu. Jadi makanya saya memilih 45 lah. Wow. Semoga sukses ya. Dan selain Insya Allah, itu amin. juga dengar-dengar akan ikut konser berseratus dengan musisi lainnya. Itu juga ya, salah satu itu juga yang menarik bahwa tahun ini kami kembali menggelar konser yang tujuannya adalah memecahkan rekor dunia. Yang pertama kali waktu itu kami pernah bikin di tahun 2017. Nah, sekarang kami mengulang kembali pemecahan rekor itu melibatkan 100 keyboardis lebih yang akan bermain di satu panggung. Wow, dan sampai mana nih persiapannya? Persiapannya sudah berjalan matang, melibatkan apa yang kami sebut sebagai komunitas keyboardis untuk bangsa Indonesia, KUBI. Ya, wah seru banget perbincangan kita hari ini bersama dengan Mas Faris RM. Banyak sekali informasi dan juga pengetahuan baru yang saya dapatkan dan mungkin juga pemirsa Showbiz dapatkan juga. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Faris RM. Semoga sukses dan sehat selalu ya. Insya Allah, amin. Amin. Pemirsa Showbiz, tidak terasa 1 jam telah berlalu, namun sebelum Nisrina dan juga Mas Faris RM ini pamit, ada informasi nih mengenai NCT Dream yang akan menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan Showbiz besok di jam yang sama. So, thanks for watching. Happy weekend and see you. Bye. Jaya selalu musik Indonesia.